Halo, salam seduh kopi Indonesia. Dan saya Kemal dan hari ini saya mampir ke Bikologi Coffee Roastery. Sebuah home roastery. Roastery yang ada di rumah, roastery rumahan. Dan ini keren sih kalau misalkan dikembangin lebih lagi, ini bakal tempat yang sangat bagus untuk home roastery-nya. Kalau sekarang masih dalam tahap pembangunan, itu begitu. Kayaknya udah nggak ngebangun lagi deh. Udah cukup. Kayaknya Lumayan habis duit ya. Ya kalau nanti kan ada uang lagi kan ditambah, cakep banget ya Om. Ada keinginannya tuh sebenarnya mau bikin tangga lipat di pojok situ. Oke. Karena temen-temen ngomong. Ya naiknya gimana ya? Iya, gue mau ke rumah lu tuh enak nongkrong tuh Pak. Masalahnya ngelewatin ruang keluarga, gitu. Oh iya, oke, gue gitu. Lumayan nih 7 juta lebih gitu. Gue udah lihat survei-survei, terus ada rumah di situ dia pakai tangga lipat. Jadi begitu nggak dipakai dilipat, terus dia bisa digembok, nempel ke dinding. Iya. Nah itu rencana di situ. Kita kasih lihat dulu nih. Ini kan kayak gini nih, kelihatan kan? Satu ruangannya, di sini ada nyeduh, sama itu, terus ini yang kalau di develop keren sih, tempatnya soalnya luas. Tuh. Ini di dalam komplek rumahnya. Jadi di sini lantai 2 kan nggak ada tangga untuk naik ke atas sini, tapi harus melalui ruang keluarga di dalam. Tapi ini kalau dikembangkan lagi keren banget. Jadi siapa tahu aja ada orang-orang yang murah hati untuk mendonasikan hartanya tanpa harus dibalikin. Kali aja mau ngasih untuk kembangin kayak gini, langsung ngasih doang, kasih aja. Tapi nggak dipinjemin ya, ngasih. Karena keren loh, asli. Pas lagi di bawah datang, ini di sebelah mana barnya ya, di sebelah mana roastery-nya gitu, tempat roastingnya. Karena ya kayak klaster rumahan yang kayak kecil dari depan gitu. Kalau dari luar tuh kayak nggak gede, pas lagi udah nyampe kan, gede ya. Beda sama dari depan gitu. Rumah komplek kayak kelihatannya. Jadi ini satu kafling ini 400 meter persegi, join sama sebelah. Jadi belinya cuma separuh sama tetangga, orang tuanya yang tetangga. Gitu. Jadi 200 gitu. 200. Karena terlalu gede juga. Dan kita kan waktu mau bangun rencana sama itunya gede banget. Cuma ada yang nasehatin, mendingan rumah tumbuh gitu kan. Lu anak gede pun masih kecil, kelas sampai SD tidur pasti di bawah, nggak berani tidur di atas. Oh iya bener juga gitu kan. Terus nanti kalau udah SMA nggak lama nikah gitu kan. Terus siapa yang mau nempatin di atas gitu? Di luar kota gitu. Iya, siapa yang mau nempatin di atas? Dia bilang. Karena lumayan ngerawat untuk rumah kayak gede. Oh iya benar. Akhirnya dibikin kayak gini. Ini Omnya lagi grogi atau gimana ya? Tadi es batu keluar masuk lagi. Akhirnya dibikin rumah tumbuh. Nah, dari tadi kita udah langsung ngomongin ya. Om, kenalin dirinya dulu dong Om. Oke. Nah, saya Dani Giovanni dari Bikologi Coffee Roastery. Awalnya saya memang home brewer. Dulu saya kerja di distributor mesin kopi Krups. Jadi dulu ada grinder Krups. Company juga jual alat Bodum. Bodum itu French press. Gitu, dia terkenalnya French press, tapi kalau di Indonesia lebih ke ininya teapot yang double wall yang asamnya itu yang dipakai TWG. Karena kayak customer kita hotel, restoran, sama traditional market. Nah awalnya di situ. Aslinya saya nggak ngopi. Gitu. Aslinya ngeteh. Aslinya memang saya nggak ngerokok, nggak ngopi. Oke. Nah, tiba-tiba masuk kerja, hari kedua, tadinya saya disuruh megang gelas wine. Agak kontra ya. Karena kita nggak minum alkohol. Tiba-tiba hari pertama, ada yang mau resign, saya langsung di drop untuk masuk megang mesin Krups.
Hari dikasih kedua jalan ya, dikasih jalan. Hari kedua masuk ruang training. Weh, rame-rame ada divisi Horeca, ada retail. Ini ada mesin baru, ya, cobain. Cobain kopi dong. Cobain espresso cuy. Gak pernah ngopi sejujurnya. Cobain espresso. Mantep. Apa ini? Mau dilepehin. Malu. Iya. Mau dilepehin malu kan? Diminum, ya udahlah, akhirnya habis juga tuh satu shot. Itu akhirnya penasaran, banyak baca tulisan Mas Adi Taruh Praceka. Oke. Nah, dia dulu kan bikin blognya itu kan. Terus company juga kadang-kadang lagi ada event manggil dia sebagai konsultan. Karena ada 5758 ya? Iya, 5758. Karena ada satu brand yang lain, Nescafe Dolce Gusto. Itu bukan saya yang pegang, tapi Nescafe Dolce Gusto itu pakai Mas Adi. Oke. Krups juga pakai Mas Adi. Tahu Mas Adi dipakai Mas Adi di banyak juga yang pakai ya. Mas Adi kita panggil ke Best Denki Kemang Village buat latihan. Serius. Dari segitu banyak ilmu terus Dia ngelatih art. yes. Jadi kayak nggak tepat, tapi memang marketing kan nggak ngerti Iya. kopi. Terus saya juga belum mengenal Mas Adi lebih dalam. Kalau tahu mah Ya, ya kayak gimana ya seorang Mas Adi, trainer yang udah sangat ternama Iya. di pengetahuan kopinya, tiba-tiba latte art. latte art. 2 jam kita panggil ke Best Denki. Berarti itu Vicky lah ya kalau latte art. Iya. Vicky pernah dipakai kantor kita justru dari Nescafe Dolce Gusto. Nescafe, ya dia latte art, tapi Nescafe Dolce Gusto kan instan ya. Iya. Jadi susunya pun langsung pakai Langsung, mesin. foamnya Jadi langsung ya setengah. tapi Vicky apalah yang nggak bisa sama Iya. dia. Udah. Itu di Surabaya. Oke, lagi mau nyeduh, jadi kita silahkan dulu nyeduh nih daripada es batunya mencair. Pengen menikmati Japanese ice. Wah seru juga nih, coba lihat om. Tempat visistinya, Ichiro. Itu udah sama Udah sama kayak tempat ya, jadi belinya segini emang langsung? segitu. Set. Nah kan enak. Saya punya tempat paper beli, tapi pecah gara-gara jatuh. Akhirnya pas nemu ini di online praktis market, sih. Heeh. wih ini keren juga gitu. Cuma lihat reviewnya dong. Reviewnya banyak yang bilang ini agak lebih tipis, jatuh airnya jadi agak lebih cepat. Tapi pas saya coba ya saya cocok gitu, karena memang saya nggak begitu suka yang terlalu tebal. Walaupun saya punya paper Hario yang kalau sewaktu-waktu saya bisa pakai. Tergantung kebutuhan menyeduhnya aja ya. Iya. Dan kalau misalnya kita udah punya teknik sendiri kan, kebutuhannya yang untuk lebih cepat turunnya, ya kenapa enggak untuk dipakai yang ini? Lagi nyium bau kertasnya berasa banget atau enggak? Kan ada tuh yang aroma kertasnya berasa, apalagi yang udah lama. Asik sih ini, buat lap muka. Awal-awal tuh dulu di kafe banyak customer yang ngambil buat lap muka. Oh ya. Iya, dikirain itu yang Tisu, buat tisu. tisu anuin minyak. Dia nggak tahu harganya berapa ya. Iya, lumayan ya. Nah, saya juga sudah menyia-nyiakan berapa ribu rupiah ini. Udah tadi dipegang gini. Tapi ada yang kreatif, ini setelah dipakai kering, tapi baru dijemur, terus dikasih kawat. Saya pernah sempat bikin. Dikasih kawat. Iya, jadi ditaruh di vas bunga. Jadi kayak dibikin kembang. Jadi benar alami begitu, tinggal ininya dibalik begini sedikit. Jadi kayak ala-ala bunga ala-ala. Iya, Tapi warnanya coklat. Saya sempat bikin itu. Aduh, sangat disayangkan bahwa video ini tidak bisa menyalurkan aroma. Ini kita nyeduh kerinci dari bukit. Saya lupa namanya bukitnya. Jadi dia dari Sungai Penuh, Iya. salah satu bukit, dan ini mikro prosesor.
Jadi orangnya punya kebun sendiri, petik sendiri, sortir sendiri, proses sendiri, dan hanya natural. Kalau mikroprosesor berarti dia nggak gabung koktan gitu. Enggak. Oke. Jadi dia hasilnya nggak lebih dari 100 kilo. Paling mentok-mentok nggak pernah hampir 200 tuh nggak pernah. Gitu. Enak ya, beruntung ya dapat Nah. seperti itu ya. Beneran aromanya enak banget. Kan kelemahannya video itu ya. Iya. Suara ada, visual ada, Aroma nggak bisa. nggak bisa. Tuh. Jadi kita harus mengeluarkan gimmick-gimmick yang terbaik untuk bilang bahwa ini aromanya enak banget. Bukan gimmick sih, ekspresi. Jadi kalau pertama di Krups itu sebelumnya nggak ngopi, total udah berapa lama Om di kopi sebenarnya? Saya join mesin kopi Krups itu tahun 2013. Jadi zaman Mas Adi masih ngamen. Di istilahnya dia masih ngamen. Karena 5758 belum ada. Belum ada. Jadi dia masih keliling, terus masih bikin tulisan. Nah, saya juga rajin baca tulisan beliau, terutama waktu itu yang menarik dari tulisan beliau masalah dia tes untuk masalah perbedaan air. Nah, itu bikin keingintahuan saya tentang kopi jadi makin dalam. Akhirnya nyoba. Terus dulu saya masih ingat kantor itu selalu untuk sampel, jadi beli mesin Krups itu kan ada mesin yang full automatic. Nah, kita selalu pakai sampel yang paling baik, yang bagus, yang roastery-nya terkenal, yaitu Santino. Nah, karena GM kita bilang, mesin lu bagus, kalau kopi lu nggak bagus, yang dicap mesinnya yang nggak enak. Iya, betul. Gitu. Akhirnya kita pakai yang produk yang house brand-nya Santino, 50-50 produknya dia. Gitu. Jadi itu disebar ke seluruh store untuk SPG untuk ngasih sampling ke customer. Itu sih. Jadi ngerasain produk yang enak. Kemudian saya lagi cari namanya Richard. Udah berumur juga. Dia roastery dari Kemang. Nah, dia dulu buka kedai kopi itu di Citos. Jadi Citos dulu masih ada food hall. Nah, food hall itu ada Baskin Robbins, sebelahnya itu kafenya dia. Oh, itu. Nah, jadi marketing kenal sama dia di situ, terus diajak untuk jadi pembicara. Nah, di situ saya pertama kali, selain coffee house blend yang tadi, saya baru ngerasain yang namanya single origin dari dia. Dan langsung dikasih, dia bilang, mau tahu nggak ini nenek moyang kopi? Ini nenek moyang kopi. Dari mana? Dari Sidamo, Ethiopia. Dia jelasin lah bahwa penemu kopi adalah yang orang Afrika itu, terus pengembala kambing bla bla bla, Kaldi. Dia bilang Kaldi. Masih inget kok joknya dia. Karena kalau pengembala ayam namanya jadi kaldu gitu. Ya, masih inget joknya dia tuh, masih inget. Jadi wah, menarik ya, searching lagi di Google, nyari lagi, lama-lama akhirnya, oke lah, akhirnya dianggap orang yang paling ngerti perkopian, karena dari company itu lebih banyaknya main di wine, teman-teman main di wine, karena omset yang lumayan bagusnya adalah di glass wine, gitu. Dianggap paling mengerti kopi ya ada Dani. Nah, saya ditempatin di Surabaya, megang cabang Surabaya. Di sana jomblo, karena keluarga di sini. Mulai itu keliling-keliling kedai kopi di Surabaya. Akhirnya pertama kali alat seduhan yang saya beli ini di Surabaya 25.000. Oke, yang dari bambu. Dari bambu. Nyobain. Terus ada lagi kompetisi Aeropress di Sutos, Surabaya Town Square. Akhirnya beli Aeropress. Terus lihat lagi ke kedai kopi, ada Blue Bottle, beli Blue Bottle. Terus habis itu
V60-nya belakangan karena memang udah terlalu mainstream kan. Iya. Karena 2 kotak, beli, bawa pulang. Beli, bawa pulang. Begitu total udah pindah ke sini, 1 lemari. Oh, istri aku bilang, awas stop, udah nggak bisa beli lagi. Tiba-tiba udah banyak ya. Udah banyak masih di sini, awas. Grinder aja ada 3. Kettle ini ada, kettle listrik ada 2. Kettle yang manual, yang ini 2, yang udah nggak karuan. Nah ini ntar jadi agar nih Om. Nah, iya. Kita cicipi dulu nih. Produk sini sendiri berarti ya, roastingan sini. Yes. Oh, berarti dari Kerinci itu ngambil green bean-nya aja. Ya. Nah, cakep. Taicip. Seneng sih kalau Kerinci itu. Enak rasanya, punya karakter yang unik. Kemarin udah dicobain jadi kan saya ada tergabung di cupping club. Kemarin saya bawa ini, terus saya cobain teman-teman di sana. Mereka bilang, oh ini rasanya oke nih gitu. Cupping club itu pakai lavat sih. Sama Mas Fatul, iya. sama Berarti Om Den yang Hermawan. Dia apa? Kalau yang di Kota Tua waktu itu? Mula. Lah ya, di Mula biasanya. Iya. Oh. Kota Tua, mula katanya udah tutup yang di Kota Tua. Kita ada dapat tempat di Mula di Citos yang kita bisa pakai. Tapi yang terakhir kita ngadain di TCR T-Box Coffee Roastery. Itu. Body dapat, manis dapat, acidity dapat. Tuh. Manis banget sih. Manisnya dapat. Manis banget. Seneng kalau lagi panas-panas gini minum kopi dingin. Berasa air putih kalau udah ketemu yang enak ya, pengen blok. Iya. Iya. Benar. Kalau udah ketemu yang enak, apalagi 3 hari ini saya nyeduh ice coffee terus. Jadi pagi sebelum nganter biasa saya espresso 1 shot karena mau cepat nganter anak. Buru-buru 1 shot dah berangkat. Ngopi lagi jam 11 atau sore jam 3. Tapi 2 hari ini wah udah pilihannya udah Japanese terus karena memang lagi panas-panasnya nih Tangsel. Ini keramiknya aja pilihan juga nih. Hoganes. Hoganes ini sebenarnya mereknya merek luar, tapi buatannya Indonesia. Jadi dapetnya di Fatmawati, dia jual keramik, all keramik. Bahkan merchandise-nya Jiko pun dia punya. Saya nemu ini. Dan kok mereknya ini ya, searching lah. Wow, Indonesia ya. Harganya mantep dong. Iya. Padahal aslinya cuma 15.000 satu. Ini. Tapi kalau di luar ini 15 euro. Saya di ekspor langsung 15 berubah ya. Jadi searching, wah beneran 15 euro ya. Ya itulah Indonesia. Karena memang kita itu kan sumber daya tanah liatnya nggak terbatas kan. Betul. Enak loh. Udah berapa kali nuang tadi? Kerinci dari dulu suka banget sih. Dulu beli beans agak banyak, misalnya beans dari Aceh misalnya 5 kilo, 10 kilo, terus segala macam. Tapi akhirnya kebutuhannya tuh nggak sesuai ya. Jadi udah untuk Arabikanya dikunci Kerinci. Nah, kita ngobrolnya dulu kali Om ya. Oke. Ini kopi Kerinci tadi buatannya cold drip sih, sebutannya apa? Japanese ice. Japanese ice. Ini enak banget, pas banget tadi cuacanya lagi panas-panasnya, minum yang dingin. Sekarang udah mau habis. Karena tadi beberapa saat kita nggak ngerekam ya, nyantai-nyantai sejenak di sini.
Nih ada lagi Om yang ditanya, Bikologi Coffee Roastery ini dari tahun berapa? Tahun 2020 Agustus. Jadi openingnya barengan sama kedai di bawah tanggal 17 Agustus. Gitu. Karena memang ngincer momennya pas anak-anak pada ngumpul lomba. Ini ada 2 RT nih, RT 2, RT 4. Mereka datang, anak Dejek datang, pelatih Persija juga datang. Karena kan kedai di bawah kan namanya Football and Coffee Story. Terus Coach Sudirman waktu itu ya pelatih Persija ya. Datang, terus mantan ketua The Jackmania juga datang. Sini rame banget. Karena memang ngincernya momennya memang momen 17 Ini jadi saya tertariknya sama ini nih. Anak The Jack. Yes. Oh, di The Jack ada jabatan nih jangan-jangan nih kayaknya. Sampai coach-coachnya datang loh ke sini. Enggak. Dulu kalau di organisasi Jackmania-nya sendiri sih anggota biasa lah. Oh, anggota biasa. Cuma zaman pergerakan Nurdin Halid, terus kemudian PSSI pecah itu kan, kubu-kubuan, ikut aktif di situ. Oh, jadinya langsung punya nama gitu ya. Jadi pada kenal. Tapi lumayan seru, cuma makin kesini ya pusing juga. Udah ada anak. Iya. Kalau dulu zaman Nurdin Halid, mereka nurunin preman Ambon itu kita masih ayo gitu. Di Jack berame nih gitu kan, di hotel di Jakarta itu kan. Jadi pembukaannya barengan sama kemerdekaan Indonesia, pada ngumpul semua ya, nyari momennya pas banget. Dan pas orang libur. Tadi Coffee and Football and Coffee Story. Football and Coffee Story. Tapi kok di sini Bikologi? Oke. Football and Coffee Story itu adalah nama kedai yang sebenarnya bertahun-tahun berada di bisnis kopi itu memang kayak mimpi. Football and Coffee Story. Jadi kayak memang 2 background, yang satu supporter, yang satu kopi. Mimpinya di situ. Nah, roasterinya sendiri adalah Bikologi, nama roasterinya sendiri yang 2 entitas terpisah, gitu. Kenapa bi? Ya, bi adalah lebah. Baru pengen nanya, udah dijelaskan. Bi itu lebah, karena hewan yang banyak fungsi. Kemudian saya juga lebih suka kopi-kopi yang natural dan honey proses. Jadi memang yang sweet yang mau ditampilin. Jadi memang Bikologi memang idealismenya lebih ke sana. Gitu. Tapi ujung-ujungnya ternyata perjalanan bisnis tetap house blend juga yang banyak keluar. Itu. Bisnis itu tetap ya cari cuan ya. Yes. Cari yang sesuai dengan marketnya. House blend ya house blend. Kalau ngomongin ini roastery, berarti Om jadi roasternya. Untuk belajar roastingnya di mana? Ikut komunitas otodidak, terus kemudian ada Mas Fatul, kemudian dia QP. Sebenarnya nggak sengaja, mesin dia lagi rusak, numpang roasting di sini, gitu kan? Ya pakai PNT rusak, sedangkan dia udah pesenan kan. Ternyata dia tahu saya buta banget perjalanan untuk kopinya. Udah dia ajarin A sampai Z sama dia. Wah, beruntung banget sih. Itu Mas Fatul kan emang konsentrasinya bagus ya untuk di ilmu roasting. Yes, passionnya memang ada di ilmu. Apalagi sekarang lagi sering banget lihat dia dengan crown-nya. Ya kan di Instagramnya dia crown ngasih pelatihan di daerah mana, Jadi cocok sih. Ya udah punya ini, dan dia numpang roasting di sini. Di sini waktu itu mesinnya masih di kamar bawah. Ini belum ada. Ini kan baru Lebaran, bulan puasa tahun lalu dibikin. Tapi kan Mas Fatul rumahnya di sana ya, daerah bukan daerah dekat sini gitu. Dekat Bintaro Exchange. Tapi satu kecamatan loh. Ini masih kecamatan Ciputat. Kelurahannya Cipayung. Mas Fatul kecamatannya Ciputat. Ciputat juga, iya. Karena dia Ciputatnya perbatasan dengan Bintaro, saya Ciputatnya berbatasan dengan Pondok Cabe. Masih satu KTP sama saya, Ciputat juga.
Iya, di UIN. Oh Iya, Ciputat juga itu ya. Ciputat itu udah Ciputat Tengah. Oh, kirain itu Mas Fatul kan daerah-daerah sana. Di sana tuh banyak yang temennya Mas Fatul tuh yang punya mesin roasting yang besar-besar. Kok bisa larinya ke sini gitu ya? Ada kedekatan apa sebenarnya? Nah, dulu kan sama-sama di EG, terus ngumpulnya di Kohwa, depan RSUD Tangsel, terus Oh iya, Kohwa. sama Om Aib, Oh wah, ada lagi siapa lagi orangnya ya? Fatan. Fatan. Nah, Fatan sekarang di Loyalate. oke. Dia di situ sekarang. Tadinya sempat keluar pindah ke Charternya tutup, dia pindah ke Dika Loyalate. bukan sih ada yang namanya Dika nggak sih? Kohwa? Ada kalau nggak salah. Iya. Ah. Dia dari MD dulu ya. Kohwa. Soal itu, wah udah lama ya Kohwa ya. Sesuai umurnya yang punya. Karena waktu memutuskan masuk ke roastery itu kan memang karena pandemi ya. Nah, saya rutin konsumsi hampir 750 gram sampai 800 gram per bulan untuk kopi. Nah, waktu itu jalan sama istri nyari roast bean ke Kohwa. Oke. Istri ngeliat mesin roasting. Nah, istri kan memang akunting kan. Dia itu langsung. Ya, karena kalau bikin kedai rugi atau apa, duit sewa hilang. Iya. Kalau ini ada depresiasinya gitu kan. Mesin ini depresiasinya berapa tahun. Nah, dia hitung-hitungannya tuh. Jadi waktu itu ditanya, bisa nggak ngerosting? Kalau punya alatnya pasti bisa. Karena manual brew juga gitu. Dulunya kan benar-benar alat dari bambu dripper itu kan, terus berkembang sampai punya aeropress, blue bottle, ya macem-macem lah karena koleksi kan. Satu persatu bisa karena kita punya gitu. Ya justru saya mikirnya bisa kalau punya ya. Memang waktu nyobain mesin bener-bener ngebul kok. Karena lupa menyalain alarmnya itu diutak-atik, harusnya on terus. Ini on off-nya posisi off mati. Jadi suhunya lewat. Oke. Jadi 210 sampai 230 terus sampai ngebul, tiba-tiba ngeluarin kopi udah jadi arem. Itu pertama kali ngerosting tuh. Ada panik-panik dikit ya. Iya. Buka ini udah belum. Tahu-tahu wah panik tuh sampai bau sekampung. Sekali. Ya nggak apa-apa sekali-kali membuat harum. Iya. Sekampung dengan aroma kopi ya. Tapi kadang-kadang kalau tetangga tuh nanyain sih. Pak, nggak ngerosting kopi lagi. Kenapa? Wangi baunya. Kadang baunya kemana-mana kan. Iya. Radius berapa kilometer gitu ya. Nah, tetangga lah. Enak sih bau aroma kopi. Saya juga kalau lagi bawa motor jalan, tiba-tiba ada aroma roasting. Wah, di mana nih yang punya mesin roasting? Langsung kayak gitu. Iya. Karena jarang ya kan nemuin kayak gitu. Ini mesin merek apa? Musang. Tangerang. Waktu pencarian mesin juga banyak referensi dari komunitas, tapi akhirnya mengambil Musang karena dia produsen mesin William. Oke. Aslinya. Terus kedua dengan pengalaman Mas Fatul yang punya mesin luar, begitu rusak dia lumayan kelabakan, harus impor spare part. Wah udah lokal. Dan memang waktu itu sempat ada kerusakan, hanya hitungan 3 hari dikirim spare part selesai. Oke. Itu. Nah, enaknya lokal gitu ya? Iya. Jadi ada kendala pun kita di guidance dengan video call dan apa-apa, benar-benar kita bisa sendiri. Kalau ada apa-apa ya mungkin dia akan turun teknisi segala macam kan, gitu kan, karena masih garansi. Tapi so far oke, maintenance-nya gampang sendiri. Betul. Musang 1 kilo. 1,5. 1,5. Oke, 1,5 kilo. Dulu pernah nyobain musang udah lama banget sih, mungkin 2 tahun lalu kali ya. 1 tahun, 2021 ya. Terakhir pakai musang, itu musang yang 5 kilo. Ya. Saya pertama kali dengar merek Musang itu justru di Surabaya. Malah jauh ya dari sini. Jadi saya waktu mengembara di Surabaya itu ada kedai kopi namanya Rindu Kopi. Dan dia ngerosting juga, dia pakai mesin Musang 3 kilo.
Kenapa Itu. Surabaya jauh banget ya ngambilnya Musang ya? Berarti Musang bagus. Hmm. Siapa teman-teman di sini yang punya Musang? Komen. Mungkin kita bisa bertukar pikiran. Gimana pengalaman memakai Musang mesin roasting? Ntar kapan-kapan kayaknya harus ke sana nih. Soalnya kemarin udah Ke Kojohan. belum ke Kojohannya sih, sama orang yang sebelahnya lagi ada orang Musang. Nah, terus bilang, wah kapan-kapan boleh main. Gitu. Dia produksi sendiri dan sekarang lagi ngembangin grinder yang heavy duty ya. Oke. Gitu yang lagi dia promoin kemarin di Jogja Coffee Week. Ah. Nah, itu dia buka stand dan dia promoin grindernya dia. Oh ya, kemarin itu pas lagi nelfon memang lagi di Jogja Coffee Week. Sama di Bali juga ada kan. Musang juga ikutan yang di Bali. Mungkin. Iya. Saya notisnya di Jogja kemarin. Wah, tumben nih gitu kan. Karena brand ini biasanya kan brand yang satunya lagi yang suka promosi kemana-mana. Iya. Kan. Ini yang produsennya langsung turun nih kena tumben. Karena di Jakarta aja hampir nggak kedengeran. Iya, hampir nggak kedengeran. Kan. Tapi kalau sekarang ya saat ini produsen lokal untuk mesin roasting udah menjamur banget sih. Iya. Udah banyak banget. Jadi ya tinggal kita ya sebagai pembeli nanti harus milih-milih aja berdasarkan fungsi, fitur dan pengalaman bagusnya enak yang mana. Dia pakai infrared pembakarannya. Nah, kelebihannya adalah buat bikin house blend dengan kapasitas yang 1,5 kilo bongkar masuk lagi 1,5 kilo. Ah ini cakep banget. Itu stabil. Bikin blendnya itu di pra sebelumnya atau di setelahnya di blendnya? Saya after. Karena kalau pra harus kayak kandungan airnya harus sama, bentuk biji kopinya juga harus dihitung sama. Tapi itu kalau benar ya. Tapi udah pernah coba? Udah. Oh, okay. Cuma lebih nyaman untuk after gitu. Wah, kalau ngomongin roasting harus ngeliat mesinnya. Kita lihat yuk. Nah, ini ya Musang. Wah, timer. Dulu make yang wah sprocket. Ada listrik statis ya tadi? Iya, karena nggak pakai sendal. Iya. Compact ya. Ini beratnya berapa kilo ya? 250-an kilo sih. 4 orang sampai 5 orang ini ngangkat. Serius? Nggak gede padahal ini ya. Berat banget. Wah. Di sini ada drum speed, air flow rate juga udah bisa dimainin, ada alarmnya, oh agitatornya, oh dia nggak ada agitator ya? Karena kita cuma kapasitas 1,5 kilo. Iya. Tapi ada compare dengan brand-brand yang lain, dia punya daya hisapnya kencang banget. Oke. Jadi kan biasanya kan kita 3 menit ya. Ini nggak nyampe 3 menit udah dingin. Cooling tray-nya. Jadi paling dengan cost yang segitu lumayan tinggi untuk perbedaan harganya kita cuma begini-begini doang. Ya. 1 menit, 1,5 menit udah dingin. Ya nambah agitator nambah harga sih ya. Ya lumayan saya. Iya daripada ini cooling down-nya udah bagus, cool tray-nya cepat dinginin ya tinggal digerak-gerakin ya nggak apa-apa lah ya. Jadi waktu itu ada yang bilang kalau 5 kilo oke, perlu agitator. Tapi kalau cuma 1,5 kilo begini-begini aja udah cakep. Tapi ternyata si Musangnya sendiri udah mempersenjatai mesin ini dengan cooling yang cepat banget. Yang mesin daya hisapnya tuh Exhaust fan-nya gitu bagus ya. Gitu. Wah. Kalau saya kan pernah datang ke beberapa pabrik mesin roasting ya, jadi seru ngeliatnya. Tapi kadang-kadang nggak bisa mengungkapkan, cuma ngeliatin, oh ini gini, ininya gini. Pengen nanya berapa sih ketebalan drumnya bahannya dari apa? Jadi kayak technical banget ya teknisnya. Iya. Itu kalau yang ngomongin gitu ntar lah pas lagi sama pembuatnya. Nah kalau di sini kan
Nah, usernya. Nah, selama menggunakan ini dari tahun 2020 itu ya berarti ya? Iya. Eh, gimana rasanya? Apa perbandingan dengan merek yang lain? Saya udah bandingin sama yang Jember. Nah, yang terkenal itu ya. Wah, itu setengah mati kalau untuk bikin host blend. Karena untuk satu batch-nya itu lama banget. Untuk 10 kilo bisa sampai jam 12 sampai setengah satu. Nah, letaknya rupanya ada di kompor, jarak kompor sama drumnya itu lumayan jauh. Gitu. Nah, tetapi kalau dia untuk specialty, itu enak banget, soft banget. Nah, kalau ini kebalikan. Kalau untuk buat house blend, ya, dan memang kita bisnisnya itu lebih banyak ke sana, wah ini udah keren banget. Tapi kalau untuk specialty coffee, dia pakai infrared dibanding brand lain. Suhu rendah dengan suhu tingginya itu lumayan jomplang, gitu. Jadi benar-benar yang mengenal dengan baik mesin ini, baru kita bisa roasting Arabica atau single origin dengan bagus juga gitu. So far kalau saya pakai single origin atau Arabica, saya nggak berani api yang agresif. Benar-benar main di api yang sedang 10 atau 8, nah itu soft. Kalau ini berarti cuma ada suhu untuk bin saja dan suhu flow rate, airflow. Ini suhu apa? Environment charge ya. Tapi posisinya dia kan posisi yang dinyedot udara kan? Iya, tapi ini suhu untuk lingkungan. Terus kalau suhu ini suhu beans. Gitu. Posisinya kenapa di sini ya? Dia kenapa nggak nembak ke dalam situ ya? Apa dia dibelok ke kiri? Kayaknya sih gitu. Karena kalau mesin yang sebelumnya, yang merek sebelahnya dulu, ininya kan pipanya itu kan keluar nongol, kelihatan. Nah, kalau ini dia pipa yang ke dalamnya itu tertutup sama si covernya ini gitu. Jadi nggak kelihatan Soalnya pipa. saya pernah nemuinnya kan suhu drum ada di bagian atas, termopropnya bagian atas, kemudian termoprop di bagian bawah untuk beansnya, kemudian ada ini untuk mengetahui suhu yang ditarik sama airflow-nya ya, sebutannya apa nih, exhaust fans-nya. Nah, ada 3 suhunya itu satu mesin. Saya banyak nanya dan ternyata memang yang di sini dengan yang di suhu drum itu beda suhunya. Jadi pas saya ngeliat di sini dia ada suhunya yang di tempat exhaust-nya. Ini gimana makanya ya? Ini kayak ada kabel sih yang masuk. Kalau posisinya di sini kan ke situ mungkin dia pakai kabel. Probingnya ke dalam ya. Sama kan kayak di sini juga pasti ada kabel. Ini kan kabel yang sini nih, propnya ke sini. Kan jadi ngomongin teknis. Kebetulan saya senang banget kalau ngomongin yang teknis. Kemarin itu tahun lalu ke Hubi di Cimahi, itu juga dia pembuat mesin roasting. Kemudian ke Suji yang bikin wax Suji ya, ke sana juga. Jadi kayaknya senang gitu kalau ngomongin soal bahan-bahan yang digunakan, kenapa posisi suhunya di situ, lalu perputarannya, kisi-kisinya, bentuknya mempengaruhi siripnya. Ini bakalan lama ya diskusi kalau kayak gitu. Kalau roasting itu memang kayak ada plus minus ya. Kedai kopi itu sanggup beli mesin espresso itu ratusan juta. Tapi jarang yang punya mesin roastingnya sendiri. Iya. Ya kan? Iya. Ini kan harganya cuma 35 juta. Cuma dibanding espresso dia yang ratusan juta. Iya. Ya kan? Katakanlah Nova Simonelli aja lebih mahal daripada mesin ini gitu kan. Iya sih, betul. Ngomonginnya Simonelli lagi kita punya ya. Jadi kan jarang yang punya roasting karena memang masalahnya adalah si SDM. Ya. Itu Man behind the gun. Yes. Mesinnya kayak gimana juga kalau orang yang gunainnya udah pro, ya bisa dipakai. Tapi kalau alatnya bagus, orangnya bagus, ya makin bagus lagi ya. Makin bagus. Ya asik sih, udah asik ya. Nah, ngomongin tuh tadi mesinnya udah, sejarahnya, bikologi tadi udah diceritain juga. Ini pengen tahu produknya dijualnya kemana aja sih Om?
Saya ada pegang 2 kedai, Otista. Karena kenapa Otista jauh banget? Karena ini anak reject tempat nongkrong. Oh, relasi. Biasa. Terus sama di belakang TikTok. Oke. Nah, saya juga aktif di DKM sama pengajian di sini. Nah, ternyata konsumsi kopi mereka juga Besar ya. sama. Oke. Tapi saya butuh effort. Beberapa tahun yang lalu, saya bawa Starbucks Colombia. Saya seduhin, saya grinding di situ. Kasih gula. Biasa itu. Dikasih gula. Ada gula nggak? Ada gula nggak? Tapi sekarang Udah nggak? kasih atas wejangan almarhum Om Kris Ginting, Robusta, dibikin kopi bubuk, kasih terserah dia mau pakai gula. Ternyata lama-lama gula yang mereka pakai misalnya 2 sendok Berubah jadi berkurang. berkurang. Karena mereka nemuin, oh ini coklat banget, nggak dark roast yang seperti kopi saset gitu kan. Jadi kopinya gulanya mereka tetap pakai tapi cuma 1 sendok teh. At least mereka jadi lebih sehat sih, gitu. Makin lama ada perubahan biar menikmatinya kopi yang pure ya, Iya, nggak campur gula. Tapi itu emang edukasi ke masyarakat yang biasa pakai kopi gula ya butuh perjuangan, effortnya panjang. oh iya. Saya taruh kopi bubuk itu di warung. Saya pikir kan kalau warung beli kan, ada 2 bulan nggak bergerak. Sampai udah bulukan gitu, tempatnya tuh udah debuan ya. Nggak bergerak. Tapi warung yang sama, sekarang selalu beli cash 5 pack, 6 pack langsung. Karena itu tadi, dia cobain, terus warungnya juga jadi buat tempat nongkrong, main catur, dia nyeduhin juga mateng, orang jadi suka, oh ini kopinya beda gitu kan. Iya. Kopinya beda, coba, akhirnya sekarang ya udah, dia sekali beli 5 pack, 6 pack, dulu saya cuma 3 pack naruh sampai 2 bulan nggak bergerak. Tapi ya alhamdulillah sekarang 5 sampai 6, kadang ada berapa? 6 pack, ya udah 6 pack. Itu di dalam hitungan 2 minggu, 3 minggu habis, nanti dia beli lagi gitu. Itu sih. Oke, seru. Ya lumayan. Challenge-nya tuh memang untuk edukasi ke warga yang memakai kopi sasetan yang kandungan dalamnya antara gula dan chemical-chemical lain yang kita nggak bisa jelasin satu persatu kan. Nah kalau ini kan, ya ini pure coffee, that's it, nggak ada macam-macamnya. Wah, warga tuh banyak pakai bubuk jagung nggak ada bubuk jagung. Saya nggak ngerti bubuk jagung ya. Disangrainya sama beras barengan nggak kayak gitu? Iya, pertanyaannya aneh-aneh justru. Oh, saya nggak ngerti, saya bilang itu kalau pakai bubuk jagung itu gimana? Pokoknya ini kopi aja. Kalau mau ngeliat gilingnya ada, gitu kan. Jadi awalnya saya pakai bensin. Ternyata hasilnya tidak memuaskan. 1 kilo bisa 15 menit sendiri. Akhirnya saya beli grinder yang heavy duty itu. Mesinnya Jialing. Nah itu oke. 1 kilo itu nggak nyampe 3 menit. Wah, cepet ya. Cepet. Banget. Udah ada mesin pressnya juga. Jadi memang di sini fokus utamanya ke penjualan beans dan bubuknya ya. Oke, paling gitu aja. Nah, buat teman-teman yang ada di sekitaran Ciputat, pengen ngobrol-ngobrol soal kopi, bisa ke Om Dhani, ada Bikologi, suka bola, apalagi anak reject ya. Silahkan banget. Kalau saya bolanya Manchester United, Om. Bukan Indonesia. Yang lagi terpuruk. Iya, sudahlah, makanya saya nggak mau ngomongin dari tadi. Oke. Saya Kemal dan thank you banget Om Dhani udah menerima kami dengan sangat baik di sini. Jangan lupa mampir-mampir dan cobain kopi dari Bikologi. Cobain ngopi. Saya bingung, udah gak ada yang di bawah ya. Harus atur janji sama Om Dhani nih. Dan follow Bikologi Instagramnya. Bener ya Bikologi ya? @bikologi. Jangan lupa follow juga saya dong ya, Instagramnya @seduhanproject. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika ini bermanfaat. So see you in the next episode. Ya, see you in the next episode. Bye.